Hello everyone, my name is Dennis Setiawan. I'm from class management 22DX, NPM 221 Baik, di sini saya ingin membahas tentang competition analysis. Definisi analisis kompetisi. Analisis kompetisi adalah sebuah proses evaluasi mendalam terhadap pesaing bisnis Anda di pasar. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang pesaing yang langsung maupun tidak langsung untuk memahami kekuatan, kelemahan, strategi dan posisi relatif mereka dalam industri yang sama. Ada tujuan analisis kompetisi: mengidentifikasi pesaing utama dan memahami profil mereka. Yang kedua, menganalisis strategi dan taktik yang digunakan oleh pesaing. Dan yang ketiga, ada menilai kekuatan dan kelemahan pesaing dalam konteks pasar. Yang keempat, ada mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin timbul dari pesaing. Yang terakhir, ada membuat strategi bisnis yang lebih efektif berdasarkan pemahaman kompetitif. Ada manfaat analisis kompetisi dalam strategi bisnis. Yang pertama, ada memahami posisi bisnis Anda dalam konteks pasar yang kompetitif. Yang kedua, ada mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan titik lemah yang dapat ditingkatkan. Yang ketiga, ada membuat keputusan strategi yang lebih baik untuk menghadapi pesaing. Yang keempat, ada mengembangkan rencana pemasaran dan penjualan yang lebih efektif. Dan yang terakhir, ada mengurangi risiko dan meningkatkan peluang sukses. Lalu ada Lean Canvas. Pengertian Lean Canvas adalah metode perencanaan bisnis yang menggunakan sebuah template untuk membantu pengusaha dan pembisnis mengidentifikasi masalah dan solusi dalam mengubah ide bisnis ke dalam rencana yang lebih baik, yang lebih fleksibel dan berfungsi. Tujuan penggunaan Lean Canvas. Tujuan penggunaan Lean Canvas adalah untuk mengidentifikasi masalah dan solusi dalam mengubah ide bisnis menjadi rencana yang lebih fleksibel dan berfungsi. Ini membantu pengusaha atau pembisnis mengubah ide mereka menjadi rencana yang dapat diimplementasikan dengan efektif. Manfaat Lean Canvas dalam pengembangan model bisnis. Yang pertama, ada mengidentifikasi masalah dan solusi. Yang kedua, ada memudahkan pemikiran. Yang ketiga, ada mempercepat proses perencanaan. Dan yang terakhir, ada mengurangi waktu, tenaga, biaya, dan proses kerja. Pembuatan ide dalam bentuk produk jasa atau MVP. Pengertian minuman viable produk atau MVP. MVP adalah pendekatan dalam pengembangan produk atau layanan yang mengutamakan peluncuran versi awal dengan fitur dasar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan utama pengguna. Tujuan penggunaan MVP dalam pengembangan produk jasa yaitu yang pertama, untuk menguji konsep. Dengan meluncurkan MVP, tim pengembangan dapat memvalidasi apakah ide produk atau jasa mereka menarik minat pengguna atau memiliki potensi pasar. Dua, menghemat sumber daya yaitu fokus pada fitur utama dalam MVP, membantu menghindari pengeluaran berlebihan pada fitur yang mungkin tidak diperlukan atau tidak terbukti efektif. Yang ketiga, ada pembelajaran awal. Dengan mendapatkan umpan balik dari penggunaan awal, tim dapat belajar dari kelemahan atau masalah yang mungkin terjadi pada produk mereka sejak awal. Yang keempat, adalah peluncuran cepat, yaitu meluncurkan MVP yang memungkinkan produk atau layanan untuk masuk ke pasar lebih cepat. Dengan menerapkan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna, produk dapat berkembang lebih baik secara efektif. Manfaat MVP untuk validasi ide bisnis. MVP membantu menguji dan memvalidasi ide produk atau jasa dengan cara yang efisien tanpa harus menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk mengembangkan produk yang lengkap secara keseluruhan. Customer interview. Definisi wawancara pelanggan. Wawancara pelanggan adalah proses percakapan antara perwakilan perusahaan dan pelanggan atau calon pelanggan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, pendapat, data, dan keterangan terkait dengan pengalaman, kebutuhan, dan preferensi pelanggan. Tujuan dan manfaat wawancara pelanggan, yaitu tujuan dari wawancara pelanggan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan, preferensi, dan pengalaman pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan produk, layanan, dan pengalaman pelanggan secara lebih tepat sasaran. Teknik dan strategi efektif dalam wawancara pelanggan, yaitu pertama, ada pembuatan daftar pertanyaan yang tepat. Yang kedua, ada penggunaan pertanyaan terbuka. Yang terakhir, ada penciptaan lingkungan yang nyaman. Ada profit tree. Konsep profit tree dalam bisnis. Profit tree adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis sumber-sumber probabilitas sesuatu bisnis. Konsep ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana berbagai faktor seperti biaya, volume penjualan, dan harga produk kontribusi terhadap profit perusahaan.
Tujuan dan keuntungan buat Profitri. Tujuan utama dan pembuatan Profitri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas bisnis. Dengan memvisualisasikan hubungan antara berbagai faktor, pemilik bisnis dan manajer dapat mengidentifikasi area-area potensi yang meningkatkan profit, mengoptimalkan strategi harga, mengelola biaya, dan mengidentifikasi peluang peningkatan volume penjualan. Langkah-langkah pembangunan dan menggunakan Profitri. Yang pertama ada identifikasi faktor-faktor kunci, yang kedua ada pembuatan diagram berhierarki, yang ketiga ada analisis hubungan, dan yang terakhir ada pengambilan. Pengambilan keputusan. Lalu ada MVP marketing. Pengertian rencana pemasaran untuk MVP. Rencana pemasaran untuk minimal viable produk. MVP adalah strategi pemasaran yang difokuskan pada produk layanan yang memiliki fitur peminuman yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. MVP merupakan versi produk yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dengan biaya dan waktu yang minimal. Tujuan dan strategi utama rencana pemasaran atau MVP. Tujuan utama dari rencana pemasaran MVP adalah untuk memperoleh umpan balik dari pasar dengan cepat dan efisien. Manfaat implementasi rencana pemasaran untuk MVP. Implementasi rencana pemasaran untuk MVP memiliki manfaat yang signifikan, termasuk kemampuan untuk menguji konsep produk dengan cepat, mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengurangi risiko pengembangan produk, dan peroleh umpan balik yang berharga untuk perbaikan produk selanjutnya. Ada pitch. Definisi pitch dalam konteks bisnis. Pitching adalah proses mengimplementasikan ide bisnis kepada berbagai pihak seperti investor dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan. Pendanaan ini biasa digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis baru atau startup. Tujuan presentasi pitch. Tujuan dari presentasi pitch adalah untuk meyakinkan para investor atau pihak terkait lainnya untuk tertarik dan berkontribusi pada ide bisnis yang dipresentasikan. Pitching juga bertujuan untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan atau mengembangkan bisnis. Elemen kunci dalam pitch yang sukses. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, yang kedua ada kemampuan riset dan pemecahan masalah, yang ketiga ada kreativitas, dan yang terakhir ada kemampuan berbicara di depan umum. Bisnis ide pitching. Pengertian pitching ide bisnis. Pitching ide bisnis adalah proses presentasi yang bertujuan untuk meyakinkan pihak-pihak terkait seperti investor untuk mendukung dan berinvestasi dalam bisnis yang diajukan. Presentasi ini biasanya berfokus pada penjelasan nilai proposisi, potensi pasar, dan rencana bisnis secara singkat dan meyakinkan. Tujuan dan manfaat pitching ide bisnis. Tujuan dari pitching ide bisnis adalah untuk mendapatkan dukungan finansial atau sumber daya lainnya yang mengembangkan atau menjalankan ide bisnis. Lalu ada strategi efektif dalam mengimplementasikan ide bisnis. Yang pertama itu ada komunikasi yang jelas dan singkat, memastikan presentasi singkat, padat, dan mudah dipahami oleh para pendengar. Yang kedua yaitu ada penguasaan materi atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang ide bisnis, pasar, sasaran, dan rencana pengembangan. Bukti konsep. Menyajikan bukti konsep yang kuat untuk menunjukkan potensi keberhasilan ide bisnis. Dan yang terakhir ada kreativitas dalam presentasi. Menggunakan kreativitas dalam penyampaian presentasi untuk menarik perhatian dan membedakan ide bisnis dari yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.